Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwanuddin wa akhwati billah, kaum muslimin dan muslimat, jemaah pengajian pada asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa rahimanallahu iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan selalu pada Allah atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan nikmat sejati anugerah Allah SWT kepada seorang hamba di kehidupan dunia ini. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah SWT hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agamanya, tidak akan Allah terima, dan kelak di akhirat dia akan menjadi orang yang sebenar-benarnya merugi. Kemudian taruh salawat dari salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta sahabatnya dan para kerabatnya sampai mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah wa akhwati fillah, sebagaimana biasa kita akan lanjutkan pesan kita dari Al-Adab Islamiyah. Kita sudah masuk ke poin yang ke-13, adab yang ke-13. Adab kepada Allah SWT yang ke-13. Faqala hafizahullah ta'ala, al-adabut thalith ashar at-tahakum ila syar'illah ta'ala, yaitu hendaklah kita berhukum kepada syariat Allah SWT. Hendaklah kita berhukum kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ai talabu hukmi ma ba'atallahu bihi Muhammadan, yaitu berhukum dengan yang Rasul alaihi wasallam diutus dengannya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa hadza nabi'un minal iman billah. Dan ini kesediaan untuk berhukum dengan hukum Allah ini tumbuh daripada keimanan kepada Allah. Bicara orang yang beriman kepada Allah SWT. Ya. Wal iman bi rububiyyati li kulli syai'. Dan iman kepada Allah SWT atas kekuasaan rububiyahnya, kekuasaan dan pengaturannya. Dan ini ibadah sebenarnya. Jadi ulama membahas apakah berhukum dengan hukum Allah itu termasuk konsekuensi daripada tauhid uluhiyah atau tauhid rububiyah. Dilihat dari dua tinjauan. Dilihat dari tinjauan seorang hamba, itu namanya tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena Allah mewajibkan seorang hamba untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, kewajiban untuk berhukum dengan hukum Allah itu akan mendapatkan pahala. Dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Dosanya tergantung. Dosanya bisa mengkafirkan, dosanya bisa membuat fasik. Ya, tapi dosa besar tidak sampai kepada kekafiran. Ya, kalau dia berhukum dengan hukum Allah, selain Allah, dia tidak berhukum dengan hukum Allah SWT, berkeyakinan di sana ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, maka kafir dengan kesepakatan para ulama. Tapi kalau dia misalnya berhukum dengan hukum selain Allah,
Dia tetap yakin di sana hukum Allah tetap yang paling mulia. Cuman saya sadar saya zalim, saya salah, saya nggak kuasa untuk merubahnya. Nah, ini fasik. Ya, yang seperti ini fasik, tidak keluar daripada keislaman. Itu ditinjau dari satu sisi, bahwasanya hukum Allah SWT, berhukum dengan hukum Allah itu kalau ditinjau dari tugas kewajiban seorang hamba kepada Allah, itu namanya tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Tapi kalau dilihat dari fi'lullah, itu merupakan sifat Allah, itu merupakan hak Allah, itu namanya tauhid rububiyah. Allah yang punya hak mengatur alam semesta, berikut mengatur syariatnya, mengatur hukum-hukum hambanya. Itu hak siapa? Hak Allah SWT. Allah yang punya aturan. Nah, ikhwan fillah wa akhwati fillah, bahwasanya berhukum dengan hukum Allah ini komprehensif, sangat menyeluruh, sangat menyeluruh. Hukum Allah SWT itu bukan cuman terbatas dengan kaitannya dengan kalau mencuri potong tangan, kalau berzina dirajam atau dicambuk, ya, kalau membunuh balas dibunuh. Tidak itu saja, itu salah satu dari sebagian banyak hukum Allah SWT. Kalau itu namanya hukum jinayat atau hukum hudud. Di sana ada mulai dari ahkam. Apa sih yang paling penting? Hukum kan ada 5. Yang paling penting kan wajib. Yang paling wajib apa? Perkara yang paling wajib tauhid. Tauhid, iya, tauhid itu hukum yang paling wajib. Berarti apa? Yang paling harus ditegakkan hukum tauhid. Apa itu? Memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Ar-Rasul SAW itu Allah turunkan, Allah utus ke muka bumi ini untuk apa? Menegakkan hukum Allah, betul. Tapi hukum apa yang paling penting? Hukum tauhid. 13 tahun Rasulullah SAW di Mekah, ya, itu setelah tauhid, ibadah apa yang paling afdal? Ibadah apa? Salat. Pertama kan syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, salat. Saking istimewanya salat, itu Allah wajibkan di mana? Di mana tempat wajibnya salat? Di atas langit yang ketujuh kan? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj diangkat Rasul SAW ke atas langit yang ketujuh. Demikian spesialnya. Puasa, zakat, haji lewat perantara malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun ke bumi. Tapi Nabi diundang sampai ke atas. Dengar Allah berkalam secara langsung. Di atas Sidratul Muntaha. Sedemikian spesialnya sholat. Allah jadikan dia tiang agama, tiang Islam. Wa amuduhus shalah, kata Rasulullah SAW. Nah, itu kapan sih diwajibkan sholat? Allah wajibkan sholat Isra Mi'raj itu setahun setengah sebelum hijrah, alias 11 tahun setengah Rasul SAW di Mekah. Terus ngapain? Mengajak orang bertauhid, memurnikan ibadah kepada Allah SWT, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah SWT. Nah, ini hukum yang paling wajib. Tidak ada Rasul yang Allah utus ke muka bumi ini melainkan dalam rangka menegakkan hukum ini. Apa itu? Beribadah kepada Allah SWT saja. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus setiap umat seorang rasul. Apa sih mandatnya Allah? Mandat dari Allahnya apa? Tugasnya apa? An i'budullaha, mengajak beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan taghut, peribadatan kepada selain Allah SWT. Semua rasul, iya, semua rasul. Jadi nggak ada rasul tugas pokok utamanya mengajak untuk menegakkan khilafah, nggak ada. Itu fase kesekian. Mengajak untuk menegakkan hukum rajam, itu fase kesekian. Iya, ayat tuh rajam itu kapan? Di Madinah. Iya.
mengajak untuk ekonomi syariat. Masalah riba itu kan di Madinah. Bahkan ayat yang terakhir yang Allah turunkan itu kaitannya dengan riba. Ya. Tapi dari awal ayat yang Allah turunkan apa? Rasul pertama kali, ya kan? Rasul diutus menjadi nabi itu dengan Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian beberapa saat kemudian ya turun surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Ya lihat. Rasul SAW Allah utus menjadi Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul dengan ayat ini. Qum fa'andzir. Ya. Wa rujza fahjur. Rujz. Ya, peribadatan selain Allah itu jauhilah. Jauhilah ia. Nah, ini. Jadi hukum yang pertama kali yang hendak diajak oleh Rasulullah SAW dan para nabi semuanya untuk apa? Memurnikan peribadatan hanya untuk Allah. Kewajiban yang paling wajib. Ya. Lawannya syirik, keharaman yang paling haram, kezaliman yang paling zalim. Loh, hukum Allah itu apa? Untuk menegakkan keadilan di muka bumi kan? Terus demi memberantas kezaliman di muka bumi. Ya, betul. Keadilan yang paling adil tauhid. Kezaliman yang paling zalim syirik. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Sehingga tidak heran Ar-Rasul SAW itu habiskan waktunya di Madinah tauhid. Bahkan setelah di Mekah, bahkan setelah di Madinah sekalipun. Ya. Rasulullah SAW tidak tutup mata. Oh, aman deh. Aman. Kita nggak ada lagi syirik. Fatu Mekah, ketika itu Mekah ditaklukkan pada tahun 8 Hijriah. Nabi sudah 8 tahun di Madinah. Berarti berapa? Berarti 21 tahun Rasulullah SAW berdakwah. Ya, kemudian di perang Hunain. Perang Hunain itu kan perang termasuk perang yang paling akhir. Perang yang paling akhir. Rasulullah SAW tidak, wah insya Allah kita sudah aman, nggak perlu syirik, nggak khawatir lagi syirik. Enggak. Ternyata Rasulullah SAW tetap terus-terusan dalam mendakwahi tauhid, mengingatkan umatnya dari bahaya syirik. Karena tidak akan keberkahan di alam semesta ini, di bumi Allah SWT tanpa tauhid. Iya, tanpa tauhid. Tidak ada keadilan tanpa tauhid. Tidak akan ada hilang kezaliman ya tanpa syirik dihilangkan terlebih dahulu. Jadi bicara hukum Allah SWT itu harus komprehensif, harus dilihat dari semua sisi. Ya, dilihat dari semua sisi. Bahkan tidak akan ada keamanan, tidak akan ada khilafah tanpa tauhid. Bohong semuanya. Kalau sebutkan di surah An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah berjanji. Kalau Allah berjanji, Allah tepatin enggak? Tepatin. Allah berjanji. Kepada siapa? Kepada orang yang beriman dan bersoleh. La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan jadikan mereka itu khalifah di muka bumi. Ya, pemimpin di muka bumi. Ya, mereka yang berkuasa. Allah akan jadi janji kaum muslimin itu berkuasa. Satu. Kama istakhlafal ladzina min qablihim. Dua, wala yumakkinanna lahum dinan alladzi tadallahum. Allah akan jadikan agama Islam itu agama yang mumakkan. Ya. Apa itu mumakkan? Artinya agama yang dihormati, disegani, ya, besar, berkualitas sebagaimana kita lihat agamanya Rasul dan para sahabatnya. Ya. Artinya seorang itu akan malu kalau tidak mengaku Islam. Ya, dan bangga dengan keislamannya. Ya, bangga, merasa besar dengan keislamannya.
bukan dalam suatu kondisi merasa kecil, merasa minder dengan keislamannya. Sehingga apa? Orang kafir merasa besar dengan kekafirannya. Iya. Ini, jadi Allah akan berikan kekuatan dalam agama ini. Agama Islam, agama yang disegani, agama yang dihormati, ya, agama yang umat manusia berbondong-bondong untuk mempelajarinya. Iya. Yang kedua, yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah Subhanahu wa taala akan gantikan rasa takut, ya, rasa kekhawatiran, rasa cemas dengan keamanan dan kenyamanan. Aman, tenang, ya. Lihat di zaman dulu terlambat orang sekarang muji-muji Swedia, muji-muji Selandia Baru, rumahnya nggak ada yang ditutup, penjara nggak ada yang tutup. Terlambat. Dalam sejarah Islam di zaman dulu nggak ada orang yang tidak ada yang seperti itu. Ya, di zaman dulu, di zaman para sahabat Rasulullah SAW, orang tidak perlu nyolong. Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, orang kasih zakat itu nyari orang miskin susah, nggak dapatnya yang lain, dapat untuk fisabilillah, untuk ibn sabil, untuk rokobah dan lain sebagainya. Untuk fakir miskin nggak dapat. Kenapa? Karena makmur. Kalau makmur ngapain mau nyuri? Ya kan? Itu terlambat. Kenapa? Karena tauhid. Ya, di akhir ayat pengen semuanya itu, pengen menjadi pemimpin di muka bumi, kepingin agama Islam itu disegani dan dihormati, ya, kepingin mendapatkan keamanan, kenyamanan, kemakmuran. Apa kata Allah? Ya budunani la yusyrikuna bi syai'a. Beribadahlah kepadaku saja. Artinya apa? Tauhidkanlah Allah SWT. Esakanlah Allah SWT dalam hal ibadah. Dan jangan sekali-sekali menyerahkan peribadatan kepada selainku, ya, syirik. Beribadah kepada Allah dan beribadah juga kepada selain Allah, itu namanya syirik. Ya. Nah, ini kewajiban yang paling wajib, hukum yang paling berhak dan layak untuk ditegakkan di muka bumi sebelum yang lain-lainnya. Allah utus Rasulnya dalam rangka menetapkan hukum, mengajak orang berhukum kepada hukum Allah, benar. Tapi harus paham dulu skala prioritas. Ya. Kalau tauhid ditegakkan, kalau tauhid itu sudah dipahami dan dicintai oleh umat manusia, poin-poin yang lain tadi itu akan ikut, pasti. Ya, pasti. Sudah terbukti di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, semakin jauh daripada tauhid, semakin hancur kaum muslimin. Sejarahnya seperti itu. Semakin jauh daripada tauhid, semakin kaum muslimin itu runtuh tauhidnya, ya, semakin hancur. Jadi kaum muslimin itu hancur bukan dengan musuh hebatnya musuh, tapi karena rapuhnya tauhid. Ya, karena rapuhnya tauhid. Makanya kalau kita lihat ulama selalu bahas tauhid dulu, itu maksudnya. Kenapa? Karena yang lain percuma. Di dunia dan akhirat itu kalau kita bicara dunia. Belum kita bicara akhirat. Di akhirat lebih sengsara lagi kalau tanpa tauhid. Mau hajilah setiap tahun, mau puasalah setiap hari, ya, mau sedekahlah setiap hari 100 miliar. Allah anggap? Tidak Allah anggap kalau dia berbuat syirik. Masih yakin sama Nyi Rokidul? Masih yakin sama dukun? Tidak akan Allah anggap. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW Allah ancam, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau syirik, wahai Nabi, maka amal kebaikanmu semuanya batal, gugur, dan niscaya engkau akan menjadi orang yang sebenar-benarnya merugi lagi menyesal. Jadi ya harus skala prioritas. Sedekahlah sepenuh bumi, puasalah setiap hari, hajilah setiap tahun, umroh sebulan 3 kali, nggak akan Allah anggap, batal semuanya. Kenapa? Ketika hukum yang paling penting tidak tegakkan. Apa itu? Tauhid.
Ya, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada siapapun. Ya. Nah, itu tauhid. Belum lagi nanti dalam keseharian kita sholat 5 waktu, kita puasa, itu kan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sholat 5 waktu. Apa hukum sholat? Wajib. Wajib hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa tata cara sholat? Oh, ada hukum-hukumnya. Makanya ulama sebutkan ahkamus sholat, ya kan? Apa arti ahkamus sholat? Hukum-hukum sholat. Ahkam zakat, hukum-hukum zakat. Ahkamut toharah, ahkamus siyam, ya. Nanti masuk lagi ahkamul wuyu yang berkaitan dengan jual beli. Ahkam nikah yang berkaitan dengan nikah. Kan hukum-hukum Allah semuanya. Nah, itu harus diterapkan, ditegakkan. Hukum jual beli harus sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Harus sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Hukum nikah harus ditetapkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, kalau dia merasa itu lebih baik daripada hukum Allah, dia kafir dengan sepakatan para ulama. Nikah Allah wajibkan pakai wali. Ya. Nikah Allah wajibkan dengan keridhaan kedua belah pihak. Ya, nikah tanpa wali berarti berhukum tidak dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa kan disahkan secara sekarang kan ada orang nikah dia, yang penting dicatatkan di catatan sipil walaupun nggak ada walinya. Ya, nikahnya di mana? Di Singapura. Oh, ada situ ada fotonya tuh, ada hakimnya, ada catatannya. Lihat di catatan sipil yang ada di Singapura ada. Nikah di Eropa nggak ada. Ya. Ini hukum apa? Hukum tauhid. Hukum Allah SWT, mana walinya? Ya. Kata Nabi, la nikah illa bi wali, tidak sah nikah tanpa wali. Ayyum mamra'atin nakhat bi ghairi idni waliha fa nikahu batil. Siapapun dia orang namanya wanita menikah tanpa izin walinya, nikahnya batil. Ya. Kata Nabi, siapapun dia orang namanya wanita. Wanita itu apa? Ada gadis, ada janda, ada tua, ada muda. Wanita. Yang jelas wanita gitu. Bukan transgender yang belok, bukan. Ya, yang jelas-jelas wanita harus izin walinya. Ya, kalau transgender apa namanya orang yang ganti kelamin, gimana walinya? Pakai wali nggak dia? Laki dia. Laki nyamar jadi perempuan. Iya. Nah, ini dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua sendi-sendi kehidupan kita itu harus berhukum dengan hukum Allah SWT. Jangan dikecilkan. Hukum Allah cuma apa yang berkaitan dengan potong tangan. Jangan. Hukum Allah itu seluruh hajat hidup kita, baik hubungan kita dengan Allah, baik hubungan kita dengan sesama hamba Allah. Masalah waris, kita harus berhukum dengan hukum Allah. Ya. Jangan dengan hukum kafir. Ya. Jadi hukum Allah jelas. Seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan 1 orang istri, 2 orang anak perempuan, 1 anak laki-laki. Itu otomatis, nggak usah dihitung-hitung lagi. Oh, istri dapat 1/8, sisanya 7/8, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, selesai. Nanti ada orang belajarnya dari mana? Belajarnya dari Harvard, doktor agama, profesor agama. Tahu-tahu dia bilang ini hukum sudah tidak relevan. Iya, tidak relevan. Berarti dia lebih pintar dari Allah SWT. Iya, jangan-jangan dia bukan makhluk Allah. Ya, mungkin dia tidak merasa diciptakan oleh Allah SWT, makanya tidak mau berhukum dengan hukum Allah SWT. Ya, Islam tidak mengajarkan kesetaraan gender katanya. Jadi harus sama, laki sama perempuan sama. Kalau bisa perempuan lebih banyak dari laki. Dengan akalnya yang kurapan itu. Ya, nauzubillah. Ini apa ini kalau bukan, kalau tidak kafir ini munafik. Cuma 2 pilihan saja. Berani terang-terangan ya merecehkan syariat Allah, hukum Allah SWT, 2 aja. Ada unsur pelecehan, kafir atau munafik. Tidak mungkin muslim. Tidak mukmin.
Walaupun dia sumpah-sumpah saya muslim, tidak mungkin. Inti munafik. Kenapa? Kalau mukmin pasti dia mencintai hukum Allah SWT. Enggak berat hatinya, tidak berat hatinya, sedikit pun tidak berat. Ya. Wa annahu alam bi khalqi min anfusihim. Ya, lihat. Allah itu yang paling tahu hambanya dibandingkan hambanya itu sendiri. Ya. Allah itu paling mengerti kebutuhan kita dibandingkan kita sendiri. Coba perhatikan. Banyak hal-hal yang dulu kita minta kepada Allah SWT, Allah tidak kabulkan. Dan sekarang ternyata alhamdulillah, coba dulu kalau Allah kabulin. Ada nggak gitu? Ada kan? Ya alhamdulillah ya Allah, kan alhamdulillah, bersyukur engkau nggak kabulin. Ya, coba kalau engkau kabulin dulu. Berarti apa? Kita nggak tahu hajat hidup kita sebenarnya. Makanya disitulah kenapa kita disuruh dalam urusan-urusan yang penting, yang urgent itu disuruh istikharah. Apa istikharah? Minta pilihan Allah. Banyak hal yang selintas kita pikir itu bagus, ternyata menurut Allah itu tidak bagus, dan terbukti keesokan hari. Sekian waktu kemudian, beberapa waktu kemudian, ternyata Allah menetapkan penuh dengan kasih sayang dan hikmahnya. Ternyata yang paling baik untuk kita, untuk tidak seperti apa yang kita inginkan. Jadi istikharah itu bukan cuma sekedar memantapkan hati keinginan kita. Kadang-kadang sebelum istikharah kita udah mantap, ya kan? Kita udah mantap, pokoknya mau nikah nih, ya, istikharah. Sudah calonnya udah ada, ya udah istikharah. Jadi sekedar pengen memantapkan pilihannya, karena dia udah demen banget. Ya, laki udah demen banget tuh sama perempuan, perempuan udah demen banget tuh sama laki. Sehingga apa? Sehingga seakan-akan memaksa Allah supaya jadi, itu ujung-ujungnya. Memaksa Allah supaya jadi. Padahal kita minta istikharah itu apa? Minta pilihan Allah. Ya Allah, kalau ini baik untukku dunia dan akhiratku, mudahkan ya Allah. Ya, lihat, kalau baik. Kalau tidak baik untuk agamaku, duniaku, jauhkanlah dia dari aku ya Allah. Nah, kalau kita tulus doanya, benar-benar Allah jauhkan. Saat itu mungkin kita agak sedih, ya kok nggak jadi, ya kan? Ternyata sekian tahun berikutnya kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, nggak jadi sama si dia. Coba kalau jadi, ya kan? Ini kenapa? Karena Allah itu lebih tahu atas apa yang kita butuhkan daripada kita sendiri. Ya, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah maha tahu Allah yang maha mencipta? Allah sang maha pencipta itu maha tahu. Allah latiful khabir, maha lembut, maha mengetahui. Ya, lembut sampai hal-hal yang samar sekali bagi kita, Allah maha tahu. Wa annahu azza wa jal rahim bil khalq. Itu satu. Yang kedua, kenapa kita harus berhukum dengan hukum Allah SWT tadi? Jadi hukum Allah SWT itu pasti yang paling maslahat untuk kita di dunia dan akhirat. Ya, orang menciptakan semuanya Allah ciptakan. Semua makhluk Allah ciptakan, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, manusia maupun jin, binatang, semua Allah ciptakan. Berarti Allah apa? Maha Hakim, Maha tahu, Maha Alim. Yang kedua, Allah itu rahimun bil khalq bal arham bihim min anfusihim. Yang kedua, Allah itu Allah maha penyayang. Saking penyayangnya Allah SWT, itu Allah lebih penyayang kepada hamba itu daripada dirinya sendiri. Kalau tadi Allah maha mengetahui hajat kita dibandingkan kita sendiri terhadap hajat kita, ya kan? Ya, kita seringkali cuma ikut hawa nafsu. Menurut kita baik, ternyata tidak menurut Allah SWT. Menurut kita nggak baik, ternyata menurut Allah baik. Ya, ternyata menurut Allah itu banyak sekali udah dalam kehidupan keseharian kita, banyak sekali. Nah, yang kedua, Allah itu lebih sayang kepada kita daripada kita sendiri kepada kita. Coba lihat, ya kan? Allah itu lebih sayang kepada diri kita daripada diri kita sendiri kepada kita. Ya, Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahimah. Allah terhadap kaum mukmin itu penuh dengan kasih dan sayang.
ya, penuh kasih dan sayang. Rasulullah SAW bersabda kepada tentang seorang wanita, ya, ada di dalam selesai perang, Rasulullah SAW dan para sahabatnya memperhatikan seorang wanita, ya, yang panik cari anaknya, ya, di tawanan cari, apa jangan-jangan anaknya sudah mati, terbunuh dan lain sebagainya, cari, ketemu itu anak, dia peluk, nggak ada malu-malu lagi, dia langsung dekap, dia langsung susuin. Ya, apa kata Rasulullah? Atajabun min hada. Lihat, perhatikanlah ini wanita. Hal turaun anna hadhil mar'a satulqi walada finnar? Mungkin tidak. Ya, perempuan ini akan melemparkan anaknya ke dalam api. Enggak mungkin Rasulullah. Artinya dalam kondisi yang kacau dan panik seperti ini, dia tidak pedulikan lagi keselamatan dia. Yang penting anaknya selamat. Ya, saking sayangnya dia, saking sayangnya seorang ibu kepada anaknya, ya kan? Dan itu fitrah, nggak usah dipaksakan, nggak usah dibayar. Seorang ibu rela, ya, mengorbankan dirinya demi keselamatan anaknya. Ya, nggak dia makan, yang penting anaknya makan. Dia kedinginan, yang penting anaknya nggak kedinginan. Kan seperti itu. Bela-belain untuk kemaslahatan anaknya. Apa kata Rasulullah SAW? Allah itu lallah arham bi ibadihi min hadihi liwaladiha. Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih pengasih dan penyayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada bayinya itu. Coba lihat, dahsyat kan? Padahal tidak ada kasih sayang yang lebih besar. Cinta-cintaan, sayang-sayangan di dunia ini yang paling besar sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Ya, ini yang paling besar, yang paling kuat ikatannya, yang paling kuat. Ya, gimana nggak kuat? Orang dari titik sudah di dalam perut, di dalam satu tubuh, dia makan dari tubuhnya. Ya kan, sampai-sampai katanya ketika asupan gizi kurang dari luar, itu secara natural dan alami gizi yang ada pada tubuh ibu tersebut dari sumsumnya itu akan diambil, besinya, lainnya, semuanya akan diserap oleh bayi tersebut, sehingga ibunya kekurangan gizi, anaknya tetap sampai sebegitunya. Siapa yang ngatur? Allah SWT yang punya kuasa. Sehingga ketika lahir, waduh, ya sudah melahirkan antara hidup dan mati. Ketika lahir itu dia lupa akan sakitnya dia. Cukup dengar bayinya nangis sudah plong semuanya, lega semuanya. Nah ini kata Rasul, Allah itu lebih penyayang kepada hambanya dibandingkan seorang ibu kepada bayinya. Sesayang-sayangnya ibu kepada bayinya, ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan sayangnya Allah SWT kepada hambanya. Allah penyayang sekali kepada hambanya. Makanya Allah sebutkan terutama wa kana bil mu'minina rahim. Allah itu terhadap kaum mukmin itu penuh kasih dan sayang sekali. Sayang sekali. Ya, makanya saking sayangnya Allah SWT, ya, kepada kaum mukminin itu di dunia Allah kasih hidayah, di akhirat Allah selamatkan dari neraka, masuk surga. Ya. Kita pikir kita masuk surga dengan amalan kita, enggak. Dengan sholat kita mustahil, dengan zakat kita apalagi, dengan jihad kita enggak juga. Masuk surga itu semata-mata dengan kasih sayang dan pengampunan Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ma minkum min adin yadkhulul jannata bi amalihi. Tidak ada orang yang bisa masuk surga dengan mengandalkan amalannya. Ya, tidak ada. Terus kata Nabi, tidak juga aku. Ya. Walakinnallaha yataghammadani bi maghfiratin minhu wa rahmah. Hanya saja Allah SWT menaungiku dengan pengampunan dan kasih sayangnya. Artinya dalam hadis tersebut seorang bisa masuk surga semata-mata dengan pengampunan dan kasih sayang Allah SWT. Karena Allah itu dominan kasih dan sayangnya.
Wa kana bil mu'minina rahimah. Allah SWT terhadap kaum mukminin penuh kasih dan sayang. Wa annahu huwal malikul adil alladzi la yadhlimu khalqahu mithqala dzarrah. Dan Allah Subhanahu wa taala sang raja yang maha adil yang tidak akan berbuat zalim kepada hambanya sedikit pun. Allah tidak ada zalimnya. Allah tidak ada zalimnya sedikit pun. Ya. Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Bahkan Nabi pernah bersabda, ya, dalam sebuah hadis, innallaha law adzaba as-samawati law anna Allah subhanahu wa ta'ala adzaba ahli samawati wal ard law adzabahum lama kana zaliman lahum walau rahimahum la rahmatuhu afdal min a'malihim. Kata Nabi, Allah itu kalau mengazab semua hambanya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, kalau sekiranya Allah itu mengazab hambanya semuanya, ya, di situ ada malaikatnya, di situ ada orang solehnya, ada Fir'aunnya sekalian, semuanya tanpa terkecuali Allah azab semuanya. Seandainya, ini bicara seandainya, berarti kan enggak, buktinya masih ada yang masuk surga, ya. Kalau seandainya Allah azab semuanya tanpa terkecuali, maka itu pun Allah tidak berhak untuk dikatakan zalim. Ya, itu pun Allah tidak berhak untuk dikatakan zalim. Kalau sekiranya Allah merahmati mereka, tentu rahmat dan kasih Allah lebih baik daripada amalan mereka. Kenapa bisa demikian? Ya, kalau dipikir-pikir, kalau mengazab Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal, orang kafir, orang munafik, atau pelaku dosa besar, rasanya bisa diterima. Tapi kalau mengazab orang soleh, kok tidak dikatakan zalim? Ya, coba lihat, sesoleh-soleh apapun seorang hamba itu, kalau betul fair, maka dia nggak akan sebanding amalnya dibandingkan nikmat Allah SWT. Ya kan? Tidak akan sebanding dibandingkan nikmat Allah. Allah katakan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmat Allah, mustahil kamu bisa hitungnya. Baik itu baru sekedar mendata nikmat Allah, kita tidak sanggup. Boro-boro mau mensyukurinya, ya kan? Kan padahal ada ayat yang lain loh. Berarti apa? Ngitung mendata nikmat kita tidak sanggup, apalagi mensyukurinya sudah jelas tidak sanggup lagi. Padahal ada ayat yang lain yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu syukur, Allah tambah nikmatnya. Ini baik secara kualitas maupun kuantitas. Kalau kufur, apa kata Allah? Azabku sangat pedih. Kufur tidak pandai bersyukur, azabku sangat pedih. Coba lihat, cuma dua pilihan. Nikmat itu cuma dua pilihan, pingin disyukuri atau dikufuri. Disyukuri, nikmatnya Allah tambah kualitas dan kuantitasnya. Dikufuri, tidak disyukuri, Allah azab. Ya. Nah, ayat yang sebelumnya menyatakan tidak ada yang bisa sanggup menghitung, mendata. Otomatis dia tidak mungkin bisa bersyukur. Kenapa? Karena syukur itu kan tiga. Pertama, diakui dengan hatinya. Yang kedua, dia sebutkan dengan lisannya. Yang ketiga, dia amalkan dengan anggota badannya. Ya, ini ngakuin aja enggak, gimana mau ngaku? Dia nggak sadar kalau itu nikmat Allah SWT, boro-boro mau ngaku. Ngaku itu kan kalau dia tahu dulu, oh ini nikmat Allah, aku akui. Ya, ini nikmat dari Engkau ya Allah. Kemudian disebutkan dengan tasbih, dengan tahmid, dengan dzikir, dengan takbir, dengan tahlil dan lain sebagainya. Kemudian diwujudkan dengan anggota badan, amalannya, dengan sholat, dengan zakat, dengan haji, puasa, dan seterusnya. Iya, coba lihat. Iya, artinya siapapun seorang hamba, sehebat apapun peribadatan seorang hamba, sesyukur-syukur apapun seorang hamba, tetap ternyata nikmat yang Allah berikan kepadanya jauh lebih besar daripada amal dan syukurnya. Amal dan syukurnya mungkin kecil, cuma 0,0 sekian persen aja. Coba lihat, 0,0 sekian persen kok masih Allah terima? Ya itu tadi. Kenapa? Karena Allah Rahim, pengasih, penyayang,
walaupun kecil Allah tetap anggap. Allah itu namanya Asy-Syakur, yang maha mensyukuri. Walaupun kecil ya Allah, tapi Allah syukuri. Udah ibadahnya nggak khusyuk, perhitungan sama Allah, malas-malasan, terus mintanya macam-macam. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Allah itu betul-betul penuh kasih dan sayang. Ya. Allah itu betul-betul adil. Jadi makanya dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, man husib uddib. Ada hadisnya seperti itu. Barang siapa yang dihisab pasti dia diazab. Ya. Saya bisa jawab. Tadi korelasinya. Barang siapa yang Allah hisab pasti diazab. Hah? Kok bisa? Aisyah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kan ada ayat fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ada orang yang dihisab dengan hisab yang ringan, masuk surga dia ya Rasulullah. Tuh, itu dihisab tapi masuk surga. Nabi jelasin, hisaban yasira innama dzalikal ard. Namanya hisab yang ringan itu cuma hisaban yasira, itu cuman ard. Cuman Allah kasih lihat aja. Ini dosa, ini Allah kasih lihat. Ini dosamu semuanya. Ya. Dulu aku tutupi dunia, sekarang aku ampunkan buat kalian. Makanya tadi kata Nabi, orang itu jangan ngarep masuk surga dengan amalnya, pasti binasa. Kenapa? Karena amalan dan syukurnya nggak sebanding dengan nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada hambanya, kepada kita. Iya, berarti betul kata Rasulullah, orang masuk surga semata-mata dengan kasih sayang dan pengampunan Allah. Jadi, kenapa seorang hamba masuk surga? Pertama, karena Allah itu Rahim. Yang kedua, karena Allah itu Ghafur. Yang ketiga, karena Allah Syakur. Rahim, penyayang. Ghafur, pengampun. Syakur, Allah bersyukur, Allah syukuri. Allah syukuri yang kecil-kecil nikmat, syukur nikmat yang kita lakukan, amal yang kita lakukan. Allah syukuri. Ya. Nah, di sini makanya la yadlimu, Allah tidak menzalimi hambanya sedikit pun. Jadi sekalipun Allah mengazab semuanya, Allah tidak zalim sedikit pun. Kenapa? Ya. Yang lebih dahsyat lagi, kalau kita perhatikan dengan seksama, ya, supaya kita semakin tawadu di hadapan Allah, semakin merendah diri di hadapan Allah SWT, itu kita dapat suatu nikmat. Nikmat apa misalnya? Ya, misalnya nikmat sehat walafiat. Sehat walafiat itu kan terlalu global. Sehat apanya? Matanya, telinganya, ya, hidungnya, ya, kakinya, tangannya, satu aja. Kan itu sehat walafiat sudah berapa ribu nikmat itu. Ya. Satu aja berarti bagi kita. Mata sakit berarti. Ya kan? Gigi sakit berarti. Ya, bawaannya mau marah aja terus. Sudah nggak nyaman aja. Lambung sakit berarti semua sakit. Organ pencernaan itu sudah berapa ribu jaringan itu. Sel berapa triliun sel. Ya kan? Nah, udah deh kecapean, udah syukuri nikmat sehat yang itu nggak tahu berapa banyaknya. Terus itu nikmat kita syukuri ya. Syukur tadi dengan apa? Dengan 3. Apa? Pertama, mengaku dengan hati, i'tiraf bil janan. 1. Kedua, ya, at-tana bil lisan. Puji Allah dengan lisan. Dipuji, nikmatnya disebut ketika kita bermunajat kepada Allah SWT, sebut alhamdulillah ya Allah engkau kasih kesehatan. Puji Allah SWT dengan tahmid, dengan tasbih, dengan takbir, dengan tahlil. Ketiga, al-amal bil arkan. Amalkan dengan anggota badan, dengan sedekah, ya, dengan sholat, dengan puasa, dengan haji, dengan umroh dan seterusnya. Ya, ini syukur dengan hati, lisan dan anggota badan. Ya, pernah nggak kita sadar sebenarnya siapa yang membuat kita bisa bersyukur? Siapa yang bisa membuat kita bersyukur? Hah? Siapa? Ya Allah. Allah kan yang membuat kita bisa mengakui. Allah gerakkan hati kita untuk mengakui. Yang membuat kita untuk menyebutkan nikmat Allah, memuji Allah.
Allah. Ya kan? Yang membuat kita lakukan dengan anggota badan Allah juga. Loh, yang membuat kita bersyukur itu siapa? Allah juga. Berarti apa? Syukur itu taufik dari Allah SWT. Hidayah dari Allah. Allah bimbing kita untuk bisa bersyukur. Makanya itu doa Nabi yang Nabi selalu baca setiap penghujung sholat. Diajarkan kepada sahabat yang mulia, orang yang termasuk yang paling dicintai Nabi. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu menyebut Engkau dengan hati dan lisanmu, mengingat Engkau dengan hati dan lisanku. Kedua, syukrik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa bersyukur kepadamu. Artinya apa? Nabi nggak bisa bersyukur, kita nggak bisa bersyukur kalau Allah tidak mudahkan. Kalau Allah tidak tolong kita untuk bersyukur, bisa kita bersyukur? Mustahil. Ya. Jadi syukur nikmat itu adalah nikmat yang baru dari Allah. Ya. Nikmat yang tadi belum kelar ya Allah, baru datang nikmat yang baru lagi, itu syukur. Ternyata syukur nikmat ini nikmat yang baru dari Allah. Ya. Nikmat yang baru ini apa tadi, nikmat apa namanya? Nikmat syukur. Allah yang mudahkan kita untuk bersyukur. Ini kan nikmat juga. Ya. Nikmat yang baru ini harus disyukurin lagi loh. Alhamdulillah ya Allah, Engkau mudahkan aku untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu. Berarti apa? Satu lagi di sini, ada lagi nih. Jadi kita harus bersyukur lagi atas syukur nikmat. Kita harus bersyukur lagi nikmat yang kedua ini lebih besar daripada nikmat yang pertama. Nikmat bisa mensyukuri nikmat Allah lebih mulia daripada nikmat yang pertama, lebih berharga. Sekarang kita harus ada di sini. Ya, di sini. Bersyukur atas syukur nikmat. Bukan lagi bersyukur atas nikmat. Ya. Ini bersyukur atas syukur nikmat. Ini nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang pertama. Wah. Ini 1/3 nih di sini. Ini nikmat lagi yang baru dari Allah. Kenapa? Karena Allah yang mudahkan kita untuk mensyukuri syukur nikmat. Nah, berarti yang ketiga ini pun harus disyukuri lagi. Sini yang keempat, nggak selesai. Tidak selesai. Makanya kata ulama, ya, kata ulama, tidaklah. Idza kana syukri nikmatallah nikmatan lahu alayya min mithli yajibu syukru fa kaifa bulughu syukri illa bi fadlihi wa in talatil ayyam wa tas'al umur. Kalau sekiranya nikmat syukur terhadap nikmat Allah itu adalah nikmat yang baru dari Allah. Nikmat yang baru ini harus disyukuri. Iya. Harus disyukuri. Oh, aku bersyukur atas syukur nikmat. Ini adalah anugerah yang baru lagi dari Allah. Yang harus disyukuri lagi. Kalau gitu kapan selesainya bersyukur? Benar tidak bahwasanya manusia itu lakafurun mubin? Ya, sangat amat kafir. Ya. Tapi apa? Tapi saking zalimnya manusia selalu merasa dirinya adil. Makanya tidak heran kalau kita renungkan kenapa Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina yahmilna wa ashfaqna minha wa hamal al-insan innahu kana zaluman jahula. Ya. Kami telah tawarkan amanah yang besar ini kepada makhluk-makhluk yang besar. Semuanya abaina, enggan, khawatir tidak bisa menunaikan amanah. Terus wahamal insan, sekonyong-konyong manusia menerimanya. Ya, jadi setiap manusia yang lahir di muka bumi ini dia ada amanah. Padahal kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Padahal manusia itu sejatinya sangat amat zalim sekali banget. Zalum, soalnya zalum dalam bahasa Arab wazan faul sigha mubalaghah itu beda dengan zalim. Zalim itu lebih ringan. Ini zalim banget. Ya, nemen zalimnya. Itu manusia. Tapi lihatlah dikarenakan kezalimannya yang lebih ekstrim,
itu ditambah dengan sifat jahulah, bukan jahil, jahulah, bodoh banget, sudah zalim banget, bodoh banget itu manusia. Nah, lihat. Sehingga apa? Sehingga tidak heran kalau baru beramal sedikit sudah merasa spesial kan manusia. Iya. Sudah alim sedikit ngelihat orang sebelah mata, itu dah tabiatnya manusia seperti itu. Iya. Jadi ikhwan fiddin, kita sadar kenapa dikatakan di sini Allah tidak akan menzalimi hambanya. Tidak ada Allah menzalimi hambanya. Dan sekalipun Allah mengazab hambanya semuanya, itu pun Allah tidak berhak dikatakan zalim. Paham kan? Kenapa Allah tidak berhak dikatakan zalim sekalipun Allah mengazab semuanya? Kenapa? Karena amalan yang kita lakukan, syukur yang kita lakukan sekalipun, itulah nikmat yang belum kita syukuri, belum kelar lagi kita syukuri. Nikmat yang pertama aja belum kelar, mau nikmat yang kedua, boro-boro nikmat yang ketiga, apalagi yang keempat dan seterusnya. Tidak akan bisa. Wa in talatil ayyam, walaupun kita dikasih umur seumur seumur makhluk yang paling panjang sekalipun, ya, kita syukur-syukur tetap aja tidak akan mampu untuk mensyukuri semua nikmat Allah SWT. Ya, makanya kata Nabi, benar, siapa yang betul-betul Allah hisab pasti diazab, pasti celaka dia. Ya, siapa yang betul-betul dihisab oleh Allah pasti celaka. Adapun hisab yang ringan itu cuma hisab global, ini dosa-dosa semua Allah maafin. Gitu. Jadi kalau jangan coba nantang untuk dihisab. Ya. Baru mungkin seper 0,00 sekian nikmat aja kita sudah binasa. Ya, waliyadzubillah. Kemudian wa annahu yuridu bil yusr. Allah SWT menghendaki kemudahan bagi hambanya. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah sekali-sekali tidak akan menghendaki kesusahan. Wa kadzalika hina ma yushahidul mu'min ittisaf Allah. Dan seyogyanya seorang mukmin menyaksikan sifat Allah SWT, Allah itu maha sempurna, Allah itu maha indah, ya. Dan dia juga harus menyaksikan sebaliknya. Berarti apa? Makhluk itu sangat tadi kalau Allah maha sempurna, Allah maha indah, berarti makhluk kebalikannya. Ya, kebalikannya. Penuh dengan kelemahan, penuh dengan kelalaian, penuh dengan kekurangan. Wa ya'lam anna Allah ta'ala inna wa yahkum bi khalqin. Jadi Allah menetapkan hukum syariat, ya, itu sesuai dengan ilmu, hikmah dan kekuasaan Allah SWT dengan segenap sifat-sifatnya. Jadi ada latar belakangnya. Apa latar belakangnya? Karena sifat Allah memiliki sifat-sifat yang maha mulia dan maha sempurna. Allah yang memiliki sifat maha mulia dan maha sempurna. Ya, jadi penetapan hukum itu bukan ngasal. Iya, seperti manusia suka ngasal, menetapkan hukum suka ngasal. Allah SWT itu maha hikmah. Sehingga apa? Idafatan ila iman muslim bi Nabi sallallahu alaihi wasallam maka yahkum bil hawa. Ya. Makanya seorang muslim harus beriman bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menetapkan hukum bukan dengan selera, ego dan hawa nafsu, bukan. Tapi itu apa? Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyu yuha. Nabi menetapkan satu hukum itu bukan suka-sukanya Nabi. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil akhadna minhu bil yamin. Kalau Nabi itu ngasal, ya, sesuai suka-sukanya dia, Allah hukum, kata Allah Subhanahu wa taala. Tsumma laqata'na minhu alwatin. Kami yang langsung menghukumnya, memutus urat nadi yang ada di lehernya itu. Ya. Allah beriman, inna anzalna ilaikal kitab bil haqq litahkuma bainan nasi bima araqallah. Kami turunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad Alkitab dengan kebenaran. Ya. Apa faedahnya? Agar engkau memberikan hukum kepada manusia, menerapkan hukum Allah kepada manusia bima araqallah, dengan apa yang Allah SWT kehendaki. Bima araqallah, dengan apa yang Allah SWT ajarkan kepada engkau, perlihatkan kepada engkau. Fa idza aikana al mu'min bi kulli ma sabaq.
Kalau seorang mukmin yakin dengan itu semuanya, maka hina izin yatahakam fi kulli umurihi ila Allah wa ila rasulih. Jadi itulah alasannya kenapa disebutkan di awal tadi bahwasanya seorang yang mukmin itu dia akan sukarela dengan senang hati berhukum dengan hukum Allah SWT. Nah, apabila ada orang yang berat atau enggan untuk berhukum dengan hukum Allah, cuma dua saja. Ya. Pertama kafir, yang kedua munafik. Sama-sama tidak beriman. Kalau kafir ya wajarlah. Saya kafir, saya nggak percaya dengan Muhammad SAW. Saya tidak percaya dengan Al-Quran, saya tidak percaya dengan Muhammad. Ya, kafir. Nah, yang mengenaskan saya Muslim. Banyak kan dengar suaranya kan, saya Muslim, tapi saya nggak percaya sama Al-Quran dan Sunnah. Kelar deh tuh. Muslim kok nggak percaya sama Al-Quran dan Sunnah? Terus percaya sama apa? Primbon gitu. Ya. Muslim itu ya al-istislamu lillahi, harus berserah diri sama Allah SWT. Lo ini nggak berserah diri, nggak pasrah, nggak berserah diri itu apa? Apa kata Allah, apa kata Rasulnya? Sami'na wa ata'na, itu Muslim. Sami'na wa ata'na itu berserah diri, ya kan? Kalau nggak berserah diri, kalau tidak sami'na wa ata'na, berarti bukan Muslim dong. Ya, berarti apa? Ngaku Muslim pun nggak pas, nggak boleh. Kenapa? Nggak mau berserah diri, menyerah terhadap apa? Keputusan Allah, ya kan? Kalau Allah katakan haram, ya katakan haram. Allah katakan halal, Allah halalkan. Itu namanya Muslim. Allah perintahkan, lakukan. Allah larang, tinggalkan. Ya kan? Itu namanya Muslim. Kalau cuma sekedar ngomong doang, semua orang bisa. Saya Muslim, makanya saya Muslim, tapi saya makan babi. Saya Muslim, tapi baik saya berzina. Saya Muslim, tapi saya ke gereja. Kalau semua orang bisa kalau gitu ngomong seperti itu. Mana bentuk menyerahkan diri kepada Allah SWT? Saya Muslim, tapi saya nggak sholat. Ya kan? Aneh bin ajaib. Wadzalika birruju' ila hukmil kitab was sunnah. Nah, yang demikian dengan kembali kepada hukum Al-Quran dan Sunnah. Wa yahmil nafsu 'ala ridha. Kemudian nggak cukup sampai cuma sekedar mempraktekkan, nggak cukup. Allah tidak ridho. Yang Allah lihat itu bukan cuma fisik. Artinya, oh ini orang melakukan hukum Allah, nggak cukup. Wa yahmil nafsu 'ala ridha. Dia harus setelah dia amalkan, dia harus ridho. Nah, ente mengamalkan hukum Allah, iya. Ridho tidak? Nggak ridho, Allah belum terima. Ya. Wa in khalafa ar-ra'yi wal hawa. Harus ridho walaupun selintas, saya katakan selintas, bertentangan dengan apa? Akal, pikiran ataupun hawa nafsu. Selintas. Kenapa? Kalau di semua hukum Allah dicermati dengan seksama, mendalam, dengan tenang, akal yang matang, pasti akan mengakui kebenaran hukum Allah. Cuman akal yang dangkal itu selalu suka terburu-buru menghujat hukum Allah SWT. Kenapa? Karena kedangkalan dalam berpikir. Ya. Kemudian apa? Hati isinya setan semua, hawa nafsu semuanya. Ya. Tapi kalau dipikirkan dengan tenang, dengan seksama, dengan hati yang bersih, ini dengan izin Allah SWT, dia akan melihat cahaya yang terang di situ. Semua hukum Allah SWT itu pasti selaras dengan akal yang sehat. Ketika tidak selaras, berarti curigailah akal yang sudah tidak sehat. Ya. Kenapa? Karena yang menciptakan akal siapa? Yang menciptakan akal sekalian Allah juga. Ya kan? Masa Allah ciptakan bertentangan dengan apa yang Allah SWT syariatkan? Kan tidak mungkin. Kecuali pada satu titik kamu sudah tidak percaya lagi di situ ada Tuhan, di situ ada Allah SWT. Nah, itu silakan bilang aja aneh komunis gitu, nggak usah bicara masalah hukum Allah SWT. Aneh ateis, ya saya ateis. Ya udah, biar kaum muslimin itu tidak tergoda dengan ucapan-ucapan kalian. Tapi kok masih ngaku-ngaku Islam, itu yang bikin panas, ya kan? Ya ngaku-ngaku Islam tapi ternyata
amalan keyakinannya tidak Islami sama sekali, tidak Islami sama sekali. Waliyadzubillah, banyak sekali. Wa yanqad lau ingkiaran kamilan, jadi harus berserah total, tunduk total, menerima total, ridho total. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minun, ya, demi Tuhanmu wahai Muhammad, la yu'minun, mereka itu tidak beriman, enggak beriman. Kalau enggak beriman ya kafir. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai menjadikan engkau itu yang memberikan keputusan, mengambil hukum engkau, ya, atas apa yang mereka perselisihkan, atas apa yang mereka ributkan. Kemudian apa? Satu, jadi kita berhukum dengan hukumnya Allah. Hukum Allah melalui Rasul. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah itu melalui Rasul. Kalau nggak melalui Rasul kita tidak bisa tahu. Satu, kita menetapkan, kita berhukum dengan hukum Allah. Kemudian thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, kemudian tidak ada di hati mereka itu rasa berat atas hukum yang telah engkau tetapkan. Enggak ada rasa berat. Arti kalau enggak berat berarti ridho, legowo, lapang, adem hatinya dengan hukum Allah dan Rasulnya, dengan hukum Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, wa yusallimu taslima, menerima total, ya, menerima total, berserah diri total. Ya, itu ciri-ciri orang yang beriman terhadap hukum Allah SWT. Ya, dia tegakkan hukum Allah. Kemudian yang kedua dia ridho. Yang ketiga dia berserah diri, dia terima. Wa yanbaghi an ya'lamal mu'min annal hukma bainan nas mahdun haqqullah, dan ketahuilah seorang mukmin bahwasanya hukum itu murni hak Allah SWT. La yusyariku fi hadd, tidak ada yang boleh atur campur tangan, tidak ada yang boleh campur tangan. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 40, inil hukmu illa lillah, hukum itu milik Allah SWT, tiada hukum kecuali milik Allah SWT. Wa ya ma tahkaman nas ila kitabillah wa sunnati rasulih, apabila manusia itu sudah berhukum dengan hukum Allah SWT, Allah SWT akan anugerahkan beberapa perkara yang mulia di dunia dan akhirat. Ya, pertama, salahdatul bain, rukun, akur dan rukun terhadap sesama manusia. Kalau manusia itu dengan imannya mereka berhukum dengan hukum Allah, ridha dengan hukum Allah, berserah diri dengan hukum Allah SWT, ini akan menjadi sebab yang paling pokok sehingga apa? Orang bermusuhan, ya, konflik, sengketa. Tapi kalau kedua-duanya itu total beriman dengan Allah SWT, cuman salah satunya, kedua-duanya nggak paham mana yang hukum Allah, atau mungkin salah satunya salah paham. Nah, kalau dia total beriman dengan hukum Allah SWT, ketika ditunjukkan, loh ini loh hukum Allah dalam kasus ini, tak, langsung apa kata dia? Sami'na wa ta'na. Langsung dengar, berarti total ngalah. Ya. Kalau tidak, lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Pertama di PT UN, setelah itu apa? Gugat. Ya. Sampai apa? Nanti diugat lagi tuh, sampai ke Jati, nggak puas hukumnya, naik lagi, kan? Ujung-ujungnya MA lagi bisa di peninjauan kembali, PK, nggak akan kelar, nggak akan ridho. Kenapa? Bukan hukum Allah SWT. Coba kalau dengan iman, dari awal udah kelar, udah selesai dia, nggak habis duit macam-macam, ngutang sana sini, ternyata kalah juga ujung-ujungnya, ya kan? Dari awal kalau dengan iman selesai, nggak habis energi, nggak habis biaya, ujungnya stroke, masuk penjara. Wah, seperti itu. Itu banyak. Ya, kenapa? Karena tidak dibentuk dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak didasari dengan keimanan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi ternyata latar belakangnya hukum Belanda kafir, sampai sekarang kan belum ada gantinya. Coba aja istilahnya semuanya istilah Belanda semuanya. Ya, itu dikatakan mengalahkan Al-Quran dan Sunnah.
Subhanallah, kemana akalnya para ulama? Ya, waliyadzubillah salafiyah. Yang kedua, al-barakah fir rizq. Allah akan berikan rezeki yang berkah. Ya, Allah akan berikan rezeki yang berkah ditambah dengan keamanan dan kenyamanan. Ya, Rasul Allah SWT berfirman, walau annahum aqamut tawrata wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Kalau sekiranya mereka itu menegakkan Taurat dan Injil, serta Taurat dan Injil yang versi asli, bukan versi gubahan. Ya, setiap tahun digubah. Ya, kadang-kadang setahun berapa kali di beberapa tempat. Ya, ini versi ini, versi ini, versi ini, sehingga dijumpai sekian banyak kontradiktif. Ya, Tuhan kalah berkelahi lawan Daud. Itu gimana ceritanya? Ya, pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala mereka itu menegakkan hukum Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya. Apa? Yang terakhir, yang Allah turunkan kepada manusia yang terakhir, Al-Quran. Iya, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Taurat dan Injil mengajak, memerintahkan untuk mengikuti Al-Quran. Taurat dan Injil versi yang asli. Iya. Maka la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Niscaya Allah akan berikan keberkahan. Mereka akan makan dari atas, makan dari bawah. Artinya penuh dan berkah. Diberkahi oleh Allah SWT, aman. Wa amma mahkul barakah fil arzak. Ya. Kenapa kok jadinya tidak aman? Rezekinya tidak berkah. Tidak berkah. Rezeki yang tidak berkah itu bukan sekedar rezekinya banyak, ya. Rezeki yang tidak berkah itu bisa banyak tapi tidak berkah. Anak jadi durhaka, ya, belum apa-apa udah stroke, itu kan nggak berkah namanya. Gelisah, ya, anak satu bunuh diri, satu gila, satu narkoba, ya, itu berkah. Mau diapain coba? Ya, nauzubillah, tidak berkah. Wasuyul fasad. Jadi semuanya hilangnya berkah, rusaknya, keamanan, tidak aman. Sebentar-bentar begal. Anak 5 SD sudah bisa begal anak 50 tahun. Kemarin kelas 5 SD bawa kelewang segini, ketangkap di Ciracas. Kan aneh bin ajaib gitu. Kemana keberkahan? Sudah sanggup bunuh orang. Ini waliyadzubillah. Ya, dari kecil sudah seperti itu. Ya, mana keimanan kepada Allah SWT, mana ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini setiap saat kita jumpai seperti ini. Rasanya semakin hari semakin kacau aja. Kenapa? Karena tidak berkah tadi. Hukum Allah tidak ditegapkan. Ya, kesyirikan merajalela di mana-mana. Nggak ada yang protes. Yang protes itu cuma korupsi aja yang diprotes. Ini hak Allah dikorupsi, nggak pernah protes. Syirik itu kan korupsi terhadap hak Allah SWT. Ya kan? Kita tidak pernah protes. Iya. Padahal itu adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Oh, pemerintah zalim, ada yang lebih zalim. Dukun-dukun itu lebih zalim. Iya. Kiai-kiai yang ngaku-ngaku dukun-dukun ngaku kiai itu lebih zalim lagi. Iya. Dukun pakai sorban. Ya kan? Ada buktinya apa? Ngaku-ngaku ilmu gaib. Ya, sementara tidak ada yang ngaku yang boleh tahu ilmu gaib. Rasul pun tidak Allah izinkan untuk tahu ilmu gaib. Nah, itu laris manis. Ya, laris manis. Dipuja-puja oleh masyarakat tahu ilmu yang gaib. Padahal tahu ilmu yang gaib, kesepakatan para ulama itu kafir. Kafir. Orang yang mendatangi mereka dan membenari apa yang mereka ucapkan kafir, apalagi merekanya sendiri. Ya, yang seperti ini. Man atakahin fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa mendatangi seorang dukun, ya, mau dukun hitam, mau dukun putih, mau dukun pakai jubah putih atau dukun pakai sirwal hitam, ya, sama aja. Intinya ngaku ilmu gaib.
Ya, ngaku-ngaku ilmu gaib, klinik, mistik dan lain sebagainya. Ya, kalau tadi pakai aksara yang nggak jelas, satunya aksara Arab tapi aksara jin juga. Sot alif ya. Lihat raja-raja itu pakai bahasa Arab, bahasa jin itu gimana bahasanya? Tidak bisa dipahami. Ujung-ujungnya ngantarkan kepada kesyirikan waliyadzubillah. Nah ini, itu tidak ditegakkan. Yang ketiga, al-qada ala tasallatil insan ala akhir insan. Fa inna idza tahakkama nas ila Allah rasuli wa arada an tahakkum ahkamul bashar asal an hawa ar-ra'i ya al-mutashabbih bil khalal wan naqs fa sawfa takhtafi min madahir tasallut ba'd. Yang ketiga, itu sudah jadi rahasia umum. Sudah jadi rahasia umum, semua orang tahu. Semua orang tahu hukum bisa dibeli. Semua orang tahu kok. Yang penting kita punya uang, kita menang. Makanya kalau korupsi, katanya itu jangan boleh kurang dari 1 triliun. Itu pesannya. Kenapa? Bayar hakim sekian. Ini saya diajarin sama yang korupsi. Kalau yang diajarin sama teman yang punya teman yang jago korupsi, ya, dia sudah dipenjara di Bandung, ya, gitu. Jadi kalau mau korupsi, semua orang tahu kalau korupsi itu jangan sedikit, ya, korupsi itu banyak-banyak biar sejahtera. Kalau bisa triliunan, harus bayar hakim sekian, bayar jaksa sekian, bayar pengacara sekian, bayar polisi sekian, bayar KPK sekian. Ya, nanti kita bisa buat istana di dalam penjaranya. Kapan-kapan kita mau datang ke umroh dari penjara bisa, dari mana-mana bisa, seperti itu. Kenapa? Karena bukan hukum Allah SWT. Kalau orang berhukum dengan hukum Allah, dia takut kepada Allah SWT. Ya, hukum di dunia bisa dia akal-akalin. Ya, pengadilan Allah SWT, siapa yang bisa bayar pengadilan Allah? Di dunia dia bisa bayar pengadilan dunia. Pengadilan Allah tidak ada yang bisa bayar. Ya. Pengadilan Allah tidak ada yang bisa bayar. Nanti akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Makanya kata Rasul alaihissalam, ya, ketika orang bertikai, la'alla ba'dukum alhan min ba'd, bisa jadi orang itu lihai, kasih bukti, kasih ini, wah, kasih saksi palsu dan lain sebagainya, bayar. Apalagi cuma saksi palsu, ya kan? Hakim palsu aja bisa. Ya. Nah ini, sehingga apa? Sehingga kata Nabi, mungkin di dunia aqta'lahu, dia kasih haknya, semestinya itu hak. Banyak sekali cerita-ceritanya, hak-hak orang yang itu punya hak orang dia kuasai. Kenapa? Karena dia punya uang. Ya, kata Nabi, di dunia bisa seperti itu. Sebenarnya dia sedang memasukkan, mengambil jatah bagian dari neraka jahanam. Ya, jadi banyak-banyaklah dia ambil harta orang. Berarti dia apa? Mengklaim wilayah dia nanti di neraka jahanam, jatah dia nanti di neraka jahanam. Nah, seperti itu. Waliyadzubillah. Kemudian yang keempat, at-takhallus minal qawanin wa syara'i wa da'iyya al-munafiyah li hikmatillah wallati hiya min sun'il basar fa innahu la yumkin an tajtami' ma'a hukmillah. Dengan berhukum Allah SWT kita terbebaskan dari hukum-hukum yang buatan manusia yang bertentangan dengan hukum Allah. Lihat, ada hukum yang dibuat oleh manusia tapi tidak bertentangan hukum Allah. Seperti apa? Hukum lalu lintas, itu nggak ada masalah. Jadi kalau lampu merah berhenti, ya, kalau lampu hijau jalan. Kalau dibalik lampu hijau berhenti, lampu merah jalan, ditabrak, ya kan? Nah itu tidak masalah, itu benar, ada aturannya. Ya, yang seperti itu. Nah, yang bertentangan dengan hukum Allah SWT, Allah bilang haram, dia bilang halal, nah itu bertentangan. Itu bertentangan. Allah bilang wajib, mereka bilang nggak wajib, itu bertentangan. Seperti itu. Allah bilang 2:1, mereka bilang 1 sama. Iya kan? Itu namanya bertentangan.
Ya kan? Allah bilang 2:1, laki 2, perempuan 1. Mereka bilang 1 sama. Ya. Atau kalau bisa 1-2, perempuan 2, laki 1. Itu namanya bertentangan. Ya. Maka ikhwan fiddin, akhwat fillah, ini sekian banyak daripada faedah seorang berhukum dengan hukum Allah SWT. Dan sekali lagi kita ingatkan bahwasanya hukum Allah SWT itu tidak terbatas dengan hukum potong tangan saja. Hukum Allah SWT itu adalah agama Islam secara keseluruhan, dimulai dengan hukum yang paling tinggi, yang paling agung dan paling mulia, yaitu bertauhid, menegakkan hukum. Kewajiban yang paling wajib adalah tauhid. Hukum yang paling harus ditegakkan itu tauhid. Ya, sebagaimana kezaliman yang paling zalim itu adalah kesyirikan. Nah, ini harus, dan hukum Allah SWT mencakup sendi kehidupan masyarakat semuanya, baik yang antara kita dan Allah SWT maupun antara sesama hamba-hamba Allah SWT, termasuk yang berkaitan dengan hukum khisam, ya, artinya pertikaian, persengketaan dan lain sebagainya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.